Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 7 SMP Al-Huda. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi lagi ya, supaya hari ini kita mendapat keberkahan dalam mencari ilmu. Dan semoga kalian sehat selalu yang ada di rumah, karena sampai saat ini kita tidak bisa bertatap muka langsung dan terpaksa harus bertatap muka secara daring atau jarak jauh. Oke. Untuk pagi ini, sebelum kita mulai pembelajarannya, saya ingatkan lagi segera untuk absensi. Ya, absensi seperti biasa, jangan sampai menunggu nanti-nanti. Jadi segera saja untuk absensi, supaya tidak tidak terganggu itu ya. Oke, untuk sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mencari ilmu pagi ini. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ketemu lagi ya untuk hari ini dengan pelajaran IPS. Oh ya, kira-kira masih ingat untuk IPS sudah berapa kali pertemuan? Masih ada yang ingat? Kan untuk minggu yang lalu saya tidak memberikan tugas, tapi pembelajarannya kalian mempelajari lagi dari materi-materi yang sudah saya sampaikan dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi sudah 3 kali pertemuan dan 4 kali pertemuan termasuk sekarang ini. Itu ya, jadi sudah 4 kali. Tapi yang kita bahas untuk hari ini masih terkait dengan bab 1. Jadi untuk bab 1 itu lumayan pembahasannya lumayan banyak. Jadi kalau kita sampaikan secara umum kalian mungkin akan bingung. Jadi akan saya sampaikan secara mendetail dan silahkan disimak baik-baik. Dan nanti kalau ada pertanyaan atau istilahnya ada yang kurang dipahami, bisa kalian japri saya ya. Nanti silahkan kalau ada yang kurang jelas. Oke. Kita lanjutkan untuk bab 1. Kemarin kan minggu yang lalu yang kita bahas adalah potensi ya. Masih ingat ya, potensi sumber daya Indonesia itu. Dan untuk saat ini juga masih terkait dengan bab 1. Yang kita bahas adalah keadaan penduduk Indonesia. Nah, ini bab 1 terkait dengan keadaan penduduk Indonesia. Oke, untuk yang A, yang pertama, yaitu tentang jumlah dan kepadatan penduduk Indonesia. Ini jumlahnya lah, kira-kira saat ini kalian tahu apa tidak jumlah penduduk di Indonesia? Ada berapa? Berapa juta ya? Jadi kalau berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, atau mungkin kalian sering mendengar dengan BPS ya. Siapa itu BPS? Itu siapa? Jadi BPS itu adalah badan yang mengurusi data-data terkait data berupa kependudukan, data perseorangan. Itu BPS itu biasanya selalu mencatat. Nah, ini ya. Jadi berdasarkan BPS pada tahun 2015 itu penduduk Indonesia itu tercatat dengan jumlah 254,9 juta jiwa. Coba kalian bayangkan,
dengan penduduk 254,9 juta itu kalau berkumpul dalam satu tempat itu seperti apa? Dalam satu pulau itu seperti apa? Bisa kalian bayangkan kayak apa ya? Sangat banyak sekali. Itu tercatat pada tahun 2015 penduduk Indonesia ya. Terus pada tahun ini perkiraan atau prediksi itu pada tahun 2035. Nah, ini penduduk Indonesia meningkat ya. Jadi meningkat bisa mencapai 305 juta jiwa itu. Jadi kalau tahun 2015 tepatnya 5 tahun yang lalu ya. Pada tahun 2015 jumlahnya itu 254,9 juta. Nah, terus kira-kira sekitar 15 tahun lagi dari sekarang kan tahun 2020 ya, terus 2035 atau 15 tahun yang akan datang itu perkiraan atau prediksi penduduk Indonesia bisa mencapai 305 juta jiwa. Itu sangat pesat sekali itu ya. Karena apa? Karena Indonesia itu termasuk negara berkembang ya, itu. Terus ada lagi ini juga berdasarkan World Population Data Sheet atau WPDS. Ini juga dilaksanakan pada tahun 2015 ya. Itu kalau kita tahu bahwa Indonesia itu menempati posisi keempat, jadi di urutan keempat dari negara-negara di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak. Itu posisinya keempat Indonesia ya. Terus yang pertama, jadi di posisi yang pertama dengan penduduk terbanyak terpadat ya, itu ditempati oleh Tiongkok. Nah, mungkin kalian tahu Tiongkok itu mana? Jadi kalau kalian belum tahu, jadi Tiongkok itu yang biasa kita kenal dengan Cina, itu ya, Cina. Kalau dari segi fisiknya orang Cina dan orang Indonesia itu kan hampir sama ya. Cuma yang membedakan apa? Mungkin pertama dari warna kulitnya, ya kan? Jadi kalau orang Cina itu kan cenderung lebih putih mungkin ya. Kalau kita kan lebih cenderung ke sawo matang. Jadi agak kecoklatan itu. Terus ini Tiongkok pada tahun 2015 itu 1,37 miliar penduduk, miliaran ya. Itu kalau di uang itu bermiliar-miliar. Ini penduduk. Jadi penduduk itu jumlahnya sangat banyak. 1,37 miliar penduduk ya. Ya kan, itu di posisi yang pertama. Terus di urutan yang kedua ini ya, urutan kedua. Ini di urutan yang kedua itu ada India. Ya kan? India, mungkin kalian kalau pernah melihat di televisi mungkin ya, itu kan ada pernah tayangan India. Mungkin kalau dari ciri-ciri fisiknya, kalau orang Indonesia dan kita itu mungkin untuk segi tingginya mungkin lebih tinggi orang-orang India, dan hidungnya kan biasanya lebih mancung, itu kan ya. Kalau dari segi warna kulit kan sama. Itu kalau India di posisi kedua dengan jumlah penduduk ini 1,31 miliar penduduk. Nah, coba kalian bayangkan, banyak sekali kan? Itu berdasarkan urutan di dunia. Jadi India di urutan kedua dengan miliaran itu ya, bukan juta lagi tapi miliaran. Terus di posisi ketiga, lanjut di posisi ketiga itu ada Amerika Serikat. Nah, ini kan juga sebenarnya tergolong negara maju. Nah, negara maju
namun juga memiliki jumlah penduduk yang juga lumayan banyak. Berapa? Kurang lebih sekitar 321 juta penduduk. Itu banyak kan ya. Kalau Amerika kan juga dari segi perekonomian juga menguasai dunia dari segi perekonomian. Jadi Amerika itu juga tergolong negara maju. Tuh. Nah, ini baru di urutan keempat. Nah, di urutan keempat ini ada Indonesia. Ya kan? Tadi kalau kita tahu pada tahun 2015 kan jumlah penduduknya kan 254 juta jiwa ya. Tuh. Ini kalau prediksi juga pada tahun 2050. Jadi kurang lebih sekitar 30 tahun lagi ini ya. Kurang lebih sekitar 30 tahun lagi jumlah penduduk Indonesia itu bisa mencapai 366 juta penduduk. Tuh. Jadi kalau di urutan di urutan pertama dan kedua ada Tiongkok dan India, itu sudah bukan juta lagi tapi miliaran ya, miliaran penduduk. Kalau urutan 3 dan 4 itu kan berjuta-juta ya kan. Itu kita lanjut untuk yang B ini komposisi penduduk. Nah, mungkin bertanya-tanya ini di antara kalian ini kelas 7 ya, pernah diajar apa belum ketika kalian di SD dulu ya, komposisi penduduk? Sudah tahu apa itu komposisi penduduk? Jadi ini pengertiannya. Jadi komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kelas sosial, profesi, umur, dan jenis kelamin. Jadi gitu. Jadi komposisi penduduk itu pengelompokan di kelompok-kelompok nih itu cah ya. Dikelompokkan penduduk itu berdasarkan apa saja? Berdasarkan kelas sosial. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang. Itu kan kelas sosial. Terus ada profesi. Nah, profesi itu apa? Kalau profesi itu kan terkait dengan pekerjaan. Nih, pekerjaannya apa saja? Bisa menjadi petani atau TNI atau guru, pedagang dan lain-lain dari pekerjaannya ya. Terus dari segi umur. Ini pengelompokan dari segi umur. Kan kita tahu sendiri ya, kalau di Indonesia khususnya anak muda ya, itu kan yang usia 17 ke bawah itu kan belum punya yang namanya KTP. Jadi KTP itu kartu tanda penduduk, itu kan belum punya. Baru usia 17 tahun itu sudah harus punya atau mendaftarkan diri dan memiliki yang namanya KTP. Biasanya kalau KTP itu kalau tidak kelas 2 SMA ya kelas 3 SMA, itu umurnya sekitar 17 tahunan. Terus ada jenis kelamin. Nih, pengelompokan dari jenis kelamin, ya kan? Kalian pasti sudah tahu sendiri jenis kelamin itu ada berapa. Jadi ada 2. Jadi kalau tidak laki-laki ya perempuan, hanya itu saja jenis kelaminnya. Jadi kalau tidak laki-laki ya perempuan. Terus jadi fungsi bawahnya ya, fungsi komposisi penduduk. Nah, fungsinya itu apa toh? Jadi komposisi penduduk itu fungsinya apa? Jadi kalau kita ketahui fungsinya itu untuk membantu sensus penduduk, ya kan? Jadi supaya mempermudah. Jadi tidak kesulitan lagi dalam mensensus penduduk untuk mengetahui pertumbuhan jumlah penduduk berdasarkan kriterianya. Nah, itu karena kalau ada sensus penduduk kan kita
semakin mudah. Oh, daerah ini itu apa namanya, rata-rata provinsinya apa, itu kan bisa diprediksi. Itu fungsinya komposisi penduduk. Kita ketahui ya, kalau jumlah penduduk terpadat di Indonesia ya, itu kan ada di pulau kita ini, apa namanya, Pulau Jawa ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan pulau yang lain, Pulau Jawa itu termasuk pulau terpadat. Jadi dengan berpenghuni terpadat di Indonesia itu kalau Pulau Jawa. Sekarang lanjut yang C ya, yang C, berdasarkan usia dan jenis kelamin, susunan penduduk terbagi menjadi 3. Jadi penduduk itu kalau dikategorikan dari usia dan jenis kelamin itu ada 3. Jadi yang pertama ada piramida penduduk muda. Ini golongan orang muda biasanya ya. Apa itu piramida penduduk muda? Jadi piramida penduduk muda itu angka kelahiran lebih besar dari angka kematian. Jadi orang yang hamil atau orang yang mau melahirkan itu lebih banyak dari angka kematian. Nah, ini cenderung pada negara apa? Negara berkembang. Jadi negara berkembang itu ada contohnya, ada Indonesia, ada Mesir, ada Nigeria. Itu termasuk negara berkembang atau angka kelahirannya itu lebih besar dari angka kematian. Contohnya seperti ini. Contoh ya, dalam satu desa, di dalam satu desa itu dalam satu hari itu kira-kira kelahiran itu lebih besar. Umpama dalam satu hari desa A misalnya itu yang lahir ada 5. Terus dalam hari itu juga yang mati juga ada 2. Jadi kan 5/2. Jadi kelahiran itu lebih besar dari angka kematian. Nah, itu dinamakan piramida penduduk muda. Terus yang kedua itu ada piramida penduduk stasioner. Nah, ini pengertiannya jumlah angka kelahiran sama dengan angka kematian. Jadi imbang ya. Jadi imbang. Jadi kelahiran dengan kematian itu sama jumlahnya. Ini contohnya apa? Contohnya negara Amerika Serikat. Ini kan negara Amerika Serikat, di samping penduduknya juga padat, di samping itu Amerika juga dikategorikan sebagai negara yang maju. Jadi itu ya. Jadi angka kelahiran sama dengan kematian. Ada Belanda juga ya, yang pernah menjajah kita zaman dahulu ya. Tuh ada Belanda, ada Finlandia. Itu kategori piramida penduduk stasioner. Terus yang ketiga itu ada piramida penduduk tua. Nah, ini piramida penduduk tua. Apa itu pengertiannya? Yaitu angka kelahiran lebih kecil dari angka kematian. Jadi kelahiran itu lebih sedikit ya daripada kematian. Ini contohnya apa? Contohnya negara-negara yang baru dilanda perang. Nah, yang akhir-akhir ini kita ketahui ya, banyak sekali di Timur Tengah sana yang sedang dilanda konflik. Jadi antara negara satu dengan negara lain itu sedang berperang. Nah, kan kalau berperang itu kan angka kematian lebih besar ya, terus angka kelahirannya lebih kecil. Nah, itu dikategorikan sebagai piramida penduduk tua ya. Terus selanjutnya, nah ini kita ketahui komposisi penduduk Indonesia berdasarkan agama. Nah, sebelum kita bahas, mungkin ada yang tahu kalian ada yang tahu ya, kira-kira agama yang dianut di Indonesia itu ada berapa? Nah, itu ada, yang pertama ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu
Ini gambaran tentang pemeluk atau pengikut agama di Indonesia, dan jumlahnya dapat dilihat pada kalian lihat pada tabel di bawah ini ya. Jadi ini berdasarkan hasil sensus pada 2010. Jadi sudah 10 tahun yang lalu, dan harusnya ini ada pembaruan lagi karena sudah cukup lumayan lama ya, 10 tahun. Jadi yang di tempat di urutan yang pertama itu ada agama Islam. Jadi agama yang kita anut sekarang ini ya. Jadi dengan jumlahnya 207,176.162 itu ya. Jadi sangat banyak sekali. Jadi kalau kita presentasikan itu kurang lebih sekitar 87,18%. Coba hampir 90% itu ya. Jadi hampir 90% itu penganut agama di Indonesia itu adalah Islam. Jadi hampir 90 tuh. Terus di urutan kedua ada Kristen dengan 16 juta itu ya, 16 juta lebih. Kalau kita presentasikan menjadi 6,96%, hampir 7% orang Kristen di Indonesia. Yang ketiga ada Katolik. Ada Katolik itu sekitar 6 juta lebih. Terus Hindu 4 juta lebih, dan Buddha 1,7 ya kan. Terus yang terakhir nih ya, itu yang terakhir tentang Konghucu, agama Konghucu. Ini sekitar 100.000 lebih. Itu ya, kalau kita presentasikan menjadi 0,05%. Itu pemeluk agama yang ada di Indonesia itu ya. Terus selanjutnya ada komposisi penduduk Indonesia berdasarkan pendidikan. Tadi kan agama, sekarang berdasarkan pendidikannya. Ini juga di sensus pada tahun 2010. Jadi sama dengan yang tadi. Cuma kalau tadi agama, sekarang pendidikan. Jadi kalau kita tahu, bisa kalian lihat di tabel itu ya. Jadi yang pada urutan yang pertama tidak atau belum pernah sekolah ya. Jadi tidak pernah yang namanya sekolah di sekolahan formal seperti kita itu kurang lebih ada 19 juta ya. Ini lumayan banyak ini. Dan ini rata-rata ya orang yang sudah sudah tua atau sudah sepuh itu ya. Kan rata-rata yang belum pernah yang namanya sekolah. Jadi ada 19 juta lebih itu. Jadi lumayan banyak. Terus ada yang tidak tamat SD. Itu ada 41 juta. Terus ada yang lulusan SD atau MI ya, itu ada 65 juta. Ini tergolong terbanyak ya kan. Jadi rata-rata orang Indonesia itu hanya lulusan SD atau MI. Karena apa? Berdasarkan sensus tersebut ada 30% lebih, itu hampir 31% itu orang Indonesia lulusan SD tuh. Terus ada MTS, SLTP atau SMP ini ya, ada 36 juta. Itu SLTA ada 36 juta, hampir sama. Terus SMK ada 4 juta lebih itu. Terus ada yang lulusan S1 itu 10 juta. Tuh. Jadi bisa kalian lihat sendiri. Jadi kalau kita ketahui orang Indonesia itu 30% itu lulusan SD atau MI ya. Ini kalau kalian sendiri setelah dari SMP Al-Huda itu harus lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi ya. Jangan sampai berhenti di SMP saja. Itu yuk. Terus yang D itu ada keragaman etnik Indonesia ya, budaya Indonesia. Jadi ada bermacam-macam ya. Ini juga dilaksanakan sensus pada tahun 2010. Ini kalau kita ketahui berdasarkan sensus tersebut, Indonesia mempunyai
1128 suku bangsa. Wah, iya kan? Banyak sekali. Mungkin kalau kalian tahu suku bangsa itu ada apa saja, banyak sekali ya. Ada Jawa, Sunda, Madura dan lain-lain, sangat banyak sekali. Jumlahnya 1000 lebih itu ya. Terus yang kedua, Indonesia juga memiliki 726 bahasa daerah, ya kan? Sangat banyak sekali. Biasanya kan logat-logatnya kan berbeda. Jadi orang Kediri, orang dengan orang Surabaya itu sudah berbeda. Dengan orang luar Jawa itu sudah berbeda lagi. Jadi kalau dijumlahkan kurang lebih sekitar 726 bahasa daerah. Terus yang terakhir ada ini, ada jumlah pulaunya. Ini 17.000 lebih, 17.504 pulau. Jadi tiap tahun itu pasti susut. Karena apa? Karena semakin hari itu kan pulau Indonesia semakin berkurang. Karena mungkin bisa efek pemanasan global. Jadi pulau-pulau kecil itu menjadi tenggelam atau hilang. Jadi sangat disayangkan sekali ya, pulau-pulau Indonesia itu banyak yang tenggelam atau hilang itu. Terus yang E, ada keberagaman budaya Indonesia ini. Jadi kalau kita lihat keberagamannya, ada rumah adat. Ya, rumah adat. Contohnya apa? Ada joglo. Joglo itu dari Jawa Tengah. Mungkin kalau kalian pernah main ke salah satu rumah di desa kalian mungkin ya, kalau ada joglo itu biasanya tiang penyangganya itu ada 4. Itu biasanya di ruang tamu itu ya, ada tiang penyangga 4. Nah itu joglo. Terus ada rumah gadang, ini dari Sumatera Barat dan lain-lain, sangat banyak sekali itu ya rumah adatnya. Terus ada pakaian adat, ini pakaian adat. Contohnya ada ule balang ya, dari Aceh, dan kebaya. Nah, biasanya kalau di acara-acara hajatan atau pernikahan itu kan biasanya yang perempuan memakai kebaya. Nah, itu dari Jawa Tengah. Itu kayak sinden itu ya, mungkin kalian tahu itu. Terus ada lagu daerah ini atau alat musik. Contohnya ada lagu ini Manuk Dadali. Nah, itu dari Jawa Barat. Mungkin kalian SD dulu pernah sama gurunya dinyanyikan atau diperlihatkan lagu Manuk Dadali. Ya, itu dari Jawa Barat. Terus ini tidak asing mungkin ya, pas kalian kecil pernah dinyanyikan oleh orang tua kalian, jublak-jublak suweng. Itu dari Jawa Tengah. Terus dari tarian daerah. Nah, biasanya tari daerah itu kan banyak sekali ditampilkan pada acara-acara tertentu ya. Contohnya ada tari saman. Nah, tari saman itu dari Aceh. Terus ada tari jaipong, itu dari Jawa Barat itu. Nah ini itu tadi beberapa materi terkait dengan kondisi penduduk Indonesia yang sudah saya terangkan tadi. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lewat Japri ya. Kalau kalian tidak tahu atau ingin tahu segera ya, nggak apa-apa. Terus ini selanjutnya saya ada beberapa soal, nanti dikerjakan seperti minggu-minggu yang lalu. Jadi soal yang pertama itu ini, sebutkan 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia ya. 5 pulau terbesar, mungkin kalian sudah tahu. Ini kalau tidak tahu bisa tanya ke kedua orang tua kalian. Karena pulau Indonesia kan lumayan banyak, ada berapa tadi? 17.000 lebih. Nah, saya ingin sebutkan 5 saja, 5 pulau terbesar. Terus yang kedua soalnya, sebutkan ciri-ciri piramida penduduk muda. Nah, itu ciri-cirinya apa saja? Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Mungkin kalian bisa mencari ciri-cirinya. Terus yang ketiga, sebutkan ciri-ciri piramida penduduk tua. Jadi yang nomor 2 penduduk muda, yang ketiga piramida penduduk tua. Itu ya. Terus yang keempat soalnya, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal itu. Jadi kearifan lokal
itu apa ya, nanti kalian cari itu. Terus yang nomor 5 yang terakhir, sebutkan 5 tarian daerah beserta nama daerahnya. Nah, tarian daerah itu banyak sekali. Jadi umpama tarian apa itu dari daerah mana, itu nanti kalian sebutkan ya, minimal 5. Kalau lebih dari 5 itu nanti kalian akan mendapatkan nilai lebih gitu, ya. Kalau bisa disebutkan sebanyak-banyaknya tuh, nanti pasti nilainya akan berbeda ya. Ini ketentuan mengerjakannya ini seperti yang minggu-minggu yang lalu, saya tunggu tetap. Jangan lupa itu dikerjakan di kertas folio seperti yang minggu-minggu yang lalu. Terus ini yang paling vital ya, ini di bagian atas kertas kalian itu, kertas folio itu, jangan lupa diberi nama lengkap, jangan nama panggilan. Terus ketika memfoto itu juga harus jelas. Kemarin saya agak kurang bisa membaca karena ketika difoto itu buram. Jadi usahakan ketika difoto itu jelas. Itu ketika di zoom itu agak jelas itu. Jadi harus diberi nama lengkap dan kelasnya. Jangan lupa itu ya. Itu sangat penting. Terus diberi keterangan hari, tanggal, bulan dan tahun. Itu harus tanggalnya itu, tanggal, terus bulan dan tahunnya. Terus kalau sudah dikerjakan setelah ini segera difoto dan segera dikirim via WA. Nanti pokoknya yang mengirim duluan nanti nilainya pasti berbeda. Tuh, ya. Terus dikumpulkan setiap seminggu sekali seperti biasanya itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa langsung tanya. Terus saya akhiri dulu. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menambah wawasan wawasan kalian, dan semoga kalian di rumah juga sehat selalu jaga kesehatan ya. Saya akhiri dulu, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.